Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa dengan NIM 4032020053. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pendahuluan awal berdirinya pesantren Misbahur pembangunan pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah. Pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah yang awal berdirinya hanya memiliki 32 orang santri. Pada awalnya hanya membuka satu jenjang pendidikan formal, yaitu SMP Misbahur Rasyad Al-Aziziyah. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun pelajaran 2021-2022, barulah dibuka jenjang pendidikan menengah kejuruan. Dengan bergabungnya SMP di bawah naungan pesantren pada tahun pelajaran 2018-2019. Maka hingga saat ini pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah memiliki 3 buah lembaga pendidikan formal yang melaksanakan kurikulum nasional, yaitu SMP Tahfiz Misbahur Rasyad Al-Aziziyah dan SMK Swasta Misra. Dengan total keseluruhan santri hingga saat ini sebanyak 417 orang. Sumber dana dan biaya pesantren. Sumber dana dan biaya pesantren secara garis besar dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu pemerintah yang bersifat umum atau khusus, yang kedua orang tua santri atau iuran bulanan, yang ketiga yaitu donatur. Dengan ada sumber dana tersebut, maka diperlukan sebuah manajemen yang baik dan profesional untuk mengatur dan mengelola keuangan pesantren tersebut. Pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya dari berbagai sumber resmi dan diterima secara rutin. Sedangkan pengeluaran adalah jumlah uang atau dana yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan dan pelajaran di pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi manajemen keuangan pada pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah. Yang kedua, apa saja hambatan-hambatan dalam manajemen keuangan di pondok pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kendala-kendala manajemen keuangan di pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode pengumpulan data, yang mana yaitu data primer dan data sekunder. Dan yang selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah yang beralamat Jalan Rantau, Kuala Simpang, Dusun Melur, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Pada tahap ini penelitian menggunakan teknik non-partisan observation, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pengkajian secara langsung yang menyangkut dengan pengelolaan dana pendidikan pada pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah. Yang kedua yaitu dengan wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dan berbagai informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden. Baik, sekian dari presentasi saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mereview? Maka dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Darwis Nurul Iskandar, saya sebagai pereview dari presentasi Siti Nurjana. Saya ingin menanyakan apa alasan kuat Anda mengambil judul penelitian ini, dan bagaimana metode Anda mengumpulkan data untuk menjadikan penelitian ini. Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Darwisi. Apa alasan Anda untuk mengambil judul ini? Jadi, alasan saya mengambil judul ini karena ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi keuangan pada pesantren Misbahur Rasyad. Yang kedua, apa saja hambatan-hambatan dalam manajemen keuangan di pesantren Misbahur Rasyad. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi kendala-kendala manajemen keuangan di pesantren Misbahur Rasyad. Dan teknik apa saja yang dipakai untuk melakukan penelitian. Ada 2 teknik, yaitu observasi. Pada tahap ini penelitian menggunakan teknik non-partisan
observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pengkajian secara langsung yang menyangkut dengan pengelolaan dana pendidikan pada pesantren Misbahur Rasyad Al-Aziziyah. Dan yang kedua yaitu wawancara, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dan berbagai informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden. Baik, sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.